Oh, Di berarti situ Allah apa butuh Allah bilang? penyembahan manusia ya. pengen tahu. Saya balik ya. Mm-mm. Berarti Allah butuh sesembahan manusia ya, Bang. Bukan berarti memang Allah itu perlu disembah karena kita manusia ciptaannya yang perlu mengabdi kepada pencipta. Iya, makanya saya kan tadi bilang Allah tidak butuh penyembahan manusia, betul? Allah tidak Apa? anggap Allah tidak butuh penyembahan manusia. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Oke. Az-Zariyat 56. konteks yang benar. Yang butuh kan manusia bukan Allah dong. Ya betul ya. Betul, betul kalau itu Betul, betul. Ya iya, maksud saya ke Tapi situ, Bang. kalau manusia kan mengabdi. Allah tempat mengabdi, begitu. Iya, pelan-pelan lah, Bang. Jangan melompat-lompat. Tenangkan Enggak ada diri Anda lompat-lompatnya di sini Bang Sansan. Saya belum tanya ke Anda ini. dulu. Pelan-pelan kita ya. Santai aja. Ini, Bang. Ya. Kalau Allah tidak butuh sesembahan manusia, manusia yang butuh menyembah ke Dia gitu. Nah, pertanyaanku gini, Bang. Hmm. Sebenarnya apa sih tujuan ibadah manusia kepada Tuhan itu? Selain dari cinta dan kebijaksanaan? Jadi kalau dalam imannya Islam, kenapa kita bertujuan untuk mengabdi kepada Allah? Karena itu perintah. Jadi Tuhan itu perlu untuk kita sembah karena Dia salah satu perintahnya itu untuk menyembah kepadanya, dan daripada kita menyembahnya lah kemudian itu kita diringankan mungkin dari dosa dan sebagainya. Berarti Allah itu suatu subjek ya, Bang? Yang enggak lah. Oke, kalau Allah bukan suatu subjek, kenapa kok seolah-olah dia dikondisikan sebagai subjek? Loh, Subjek apa? Kamu ini kemana-mana ngomongnya. Gini aja deh Sansan. Sekarang saya tanya samamu. Karena ini sudah kejauhan kamu bertanya. Saya tanya samamu ya. Kamu mengabdi sama Tuhan kamu. Sekarang itu pada sumber kitab kamu yang namanya apa dan di mana tempat ibadah kamu coba? Kalau saya Sebagai itu, Buddha. Tuhan saya itu tanpa nama. Oh, Tuhan tanpa nama. Bagus. Kitabnya? Kitab saya judulnya Panggilan. Panggilan, bagus. Tempat ibadahnya? Namanya Center. Center. Ya. Maka belajar lagi kau nak. Di sini sudah kau ketahuan kau bukan Buddha tapi Kristen asli. Bukan, Ya? saya Buddha aliran Master Ching Hai, Bang. Ketika kau tanya saya ini orang Islam. Apa kitabnya Buddha? Trivitaka. Di mana dia mengabdinya? Di mana tempat mengabdi Buddha itu? Di Viara. Itu saya boleh jawab. Ya, Kamu kemana-mana ngomongnya. Padahal kamu sok tahu membahas tentang orang lain. Tentang dirimu sendiri kau tidak tahu. Makanya kalau kau bercermin, kalau sudah tidak ganteng, jangan sok ganteng di depan orang, Bang Sansan. Itu aja. Iya, Anda mainnya kurang jauh, Bang. Namanya Begini, Buddha itu Bang Sansan, banyak saya alirannya. menengahi karena saya bisa berkejujuran. Itu apa sih susahnya? Artinya kita di sini tidak berdebat, kita berbagi. Artinya mau berketuhanan dengan siapapun, mau bertuhan dengan semut ya monggo, nggak ada larangan. Ya, kalau Anda bilang Buddha itu cuma Siddhartha Gautama, berarti Anda mainnya kurang jauh, Bang. Kapan saya menyebut Siddhartha Gautama? Ya, karena yang Anda tunjuk adalah Tripitaka, itu sumbernya Gautama. Astagfirullahaladzim. oke. Yang Anda tahu Jadi, cuma satu Buddha. Siddhartha Alhamdulillah Gautama. teman-teman Muslim. Di sini sekali lagi betapa keunggulannya orang Islam. Sekarang saya tanya. Di sini Muslim berapa orang? Kamu di Indonesia, saya di Malaysia. Kalau di Malaysia kitab saya Al-Quran. Di Indonesia kitabnya apa? Di Indonesia kitabnya orang Islam apa? Teman-teman Muslim saya tanya. Al-Quran lah. Al-Quran. Tuhannya di Indonesia, kalau Tuhannya kami di Malaysia sebagai orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala. Di Indonesia Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada taga-taga, tiada taka-taka kalau dalam Islam. Alhamdulillah di sini lagi ketahuan keunggulannya orang Islam dalam bertuhan. Lanjut. Oh iya, betul-betul. Paling hebat Islam apa? Iya. Paling hebat. Silakan. Yang tentang tadi loh, saya pengen tahu penjelasan Anda. Gimana, Pak? Saya tentang tadi penjelasan Anda itu loh. Penasaran Mas. Anda Mau Pak? Artinya mau kemana? Saya pengen tahu. Silakan. Iya, Anda tanya apa, Bang? Yang tadi yang Anda bicarakan, Bang. Silakan. Aduh, tadi kan saya panjang bicaranya. Yang mana dong, Bang? Ketuhanan. Jadi gini, Bang, ketuhanan yang esa, Bang. Esa itu tidak terbagi.
Nah, kalau namanya, Iya. aduh, jangan dipotong dulu lah. Bang. Kalau tidak punya nama buat apa, Sansan? Boleh juga kamu bilang kalau orang kafir juga itu bahkan tidak nama Tuhan mereka, sama lah kamu itu. Bang Sansan gini, abang bertuhan itu yang menyampaikan abang ke Tuhan tuh siapa sumbernya dulu? Oke. Jadi Nabi namanya Master Cinghai, Nabi saya. Iya, oke. Ya silakan Master. saja. Oke. Pakai gelar master ya. Mr. Ya. Cinghai. Mr. Cinghai. Mr. Cinghai ini dia menuju ketuhanan secara akidah bagaimana bang? Jadi Nabi sejak dulu, sekarang dan selamanya nggak pernah mendirikan agama apapun, hanya mengajar secara lisan dan para murid tidak pernah menulis atau mencatatnya. Jadi yang kita kenal sebagai kitab suci itu sebetulnya ditulis oleh para pengikut, bukan murid-murid dari Nabi yang bersangkutan. Jadi ada ajaran singkatnya adalah satu vegan ya, tidak makan daging. Yang kedua adalah sila atau syariat gitu ya, sila itu. Kemudian yang ketiga itu inisiasi atau baptisan, dan yang keempat adalah meditasi. Hanya 4 ini akidah Maha Guru. Oke. Itu menurut Sama Anda. ajaran pagan itu. Itu menurut Anda. Oke, silakan. Terus? Ya akidahnya cuma 4 itu bang. Oh, ya nggak apa-apa kalau itu menurut Anda sih nggak apa-apa. Silakan. Iya. Tapi dalam konsep kami ya nggak seperti itu sih bang. Gitu. Iyalah jelas beda lama Islam. Oh, Tapi kan di agama kami kita saling menghormati, gitu aja. Ya silakan aja kalau keyakinan apa itu ya. Pasrah. Saya juga menerima konsep Manunggaling Kaula Gusti yang masih menjadi polemik di antara muslimin ya. Itu dalam masa Pajajaran. Saya menerima Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Iya betul. tuh. Itu kan Manunggaling Kaula Gusti itu kan kiasan dalam bahasa Jawa itu, Pak. Iya itu dalam perkataan dalam masa Pajajaran itu. Iya, kiasan, tapi kiasan itu sangat bermakna itu. Iya, gini loh bang. Ya, itu Kata dia bermakna, bukan kalau secara bermanfaat itu lurus-lurus, nggak Bang. apa-apa, tapi tidak boleh meyakini suatu ketuhanan, gitu loh. Suatu ketuhanan. Manunggaling Kaula Gusti itu Iya. dimaknai dengan secara lurus bang, maka kita akan sesat bang. Tidak seperti Lurus tuh itu gimana, Bang? konsepnya. Loh, gini loh bang. Dalam masa Pajajaran dulu, orang itu ada orang yang baik, tapi dia tidak bertuhan, dia meyakini suatu hal yang dia itu Tuhan. Oke, saya paham. Karena di Buddhis ini kan mereka itu memainkan rohani ya, kebatiniah Iya. saja kebanyakannya. Jadi oke lah kita dengan kita Islam itu kan dengan kata sopan, artinya kan kalau secara syarat in halaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jangan Iya, tidak betul. menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah kepadaku. Artinya kita ini mengaku hamba, ada Tuhan yang perlu disembah. Tetapi kalau kehakikatan tidak menciptakan jin dan manusia segala makhluk apapun di muka bumi ini kecuali untuk mengenal akulah Allah yang tunggal, yang sebagai tempat sumber segala sesuatu hajat dan tolongan bagi semua makhluk. Begitu bang. Ya. Oke, jadi Muslim udah tahu ya Allah itu bukan subjek ataupun bukan objek. Tapi dalam implementasinya mereka tidak bisa mengikuti apa yang menjadi iman keyakinan mereka bahwa Tuhan itu bukan objek. Iya, Tetapi tetap diobjekkan dalam ibadahnya, tetap dia dijadikan objek gitu. Tapi orang-orang yang marifat tidak melakukan itu. Ya, Iya. orang-orang yang hakikat atau marifat tidak melakukan itu. Mereka bisa melakukan bahwa Allah bukan objek. Mereka tidak mengobjekkan Allah. Itu orang-orang yang marifat, bukan orang-orang yang di bawah syariat atau tarekat. Belum saatnya itu, Pak. Bang, soalnya Selesaikan dulu syariatnya, baru bisa ke sana. Untuk ini bang, untuk membahas seputar syariat bang. Kalau masalah hakikat makrifat, bolehlah main-main ke Jawa bang. Ini kemana-mana sudah ini ya, sudah kembali ke konsep awal aja. Oke, Sampai kemana-mana silakan, itu sampai melebar. Kayaknya maunya tambah naik lagi Pak, bukannya diturunkan Pak. Saya maunya masuk ke hakikat. Oh. Oke. Ayo kita main hakikat, silakan. Oke, saya bertanya argumen hakikat satu bang.
Coba bertanya Bang Samson. Allah Sang Maha Pencipta, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Dia tidak pernah menciptakan apapun. Hakikatnya seperti itu. Ya Allah. Sudah selesai. Oke, op. Gitu aja. Abang nggak bisa naik-naik Bang. Ini Sudah saya perlu- bilang tadi, kalau mau bercermin menganggap so ganteng, pastikan ganteng wajahnya. Jangan nanti di atas kalau ganteng sama hostnya kan malu gitu loh. Ya, kalau mau dipakai bahasa manusia, dia menciptakan Nur Muhammad. Ya, betul. Itu dari sisi ciptaan. Tapi kalau dari sisi Allah, dia tidak pernah menciptakan apapun. Ya, terserah lah. apa sih? Ya, silahkan. Karena alam semesta ini tidak ada. Hah? Ya, hakikatnya tidak ada alam semesta. Kita ini tidak ada hakikatnya. Ini yang dinamakan domba berbulu serigala atau serigala berbulu domba ini gitu. Abang kan kayak gitu loh Bang. Anda menganggap itu semua itu kayak fana. Kan gitu. Jadi teman-teman Kristen itu kalau memang mereka sudah sangat ragu dengan Kristen, paling-paling mereka pindah ke Buddha atau Hindu itu. Kenapa bedanya itu? Sama-sama Tritunggal sama-sama ajaran pagan. Jadi Ya, seperti kalau tadi sudah saya memilih bilang, untuk keluar itu tidak mau masuk Islam tapi ke Hindu atau ke Buddha. Iya, iya. Sama-sama Oke, boleh oke. makan ini kok, tulak kapal terbang. Oke. Semua yang dikomandi diam sebentar, saya beri waktu bebas kepada Bang Samson. Abang mengatakan silakan jabarkan sekuat Abang, sehabis-habisnya Bang Samson. Pecahkan Nur Muhammad dari apa sih Nur Muhammad bagi Abang dan kita semua? Cahaya yang nggak bisa dilihat mata jasmani. Seluruh ciptaan ini bukan lain adalah Nur Muhammad itu. Seluruh alam semesta. Oke, Nur Muhammad itu tulisan atau perkataan Bang? Bukan dua-duanya. Anda yakin itu? Hakikat nur itu apa itu, Bang? Bang Samsa. Ya, Hakikat nur itu apa itu? ya cahaya yang nggak bisa dilihat mata jasmani. Enggak, soalnya aku kalau mendengar kata Abang itu seperti itu loh Bang, seperti film-film itu loh Bang, Tong Sancong gitu loh. Angling Dharma lah kan? Iya, Ya, seperti saya bilang ya, orang Muslim itu meyakini Allah bukan kepribadian, dia bukan objek, tapi dalam implementasinya hanya orang-orang makrifat dan hakikat yang mampu melakukan itu. Sisa-sisanya tetap menganggap dia itu objek sesembahan. Begini Ya, Bang, salah. Abang bukan Islam, bukan Nasrani. Kenapa Nur Muhammad ada di dalam kepribadian Abang, pengetahuan Abang? Maksudnya apa? Bagi Abang tuh. Ya, karena di dalam ajaran Mahaguru juga ada yang bicara tentang Nur Muhammad itu, namanya Logos atau Nam atau Firman. Sama, beda nama tapi sama maknanya. Ya, Oh, tenasli. Bang. Orang itu mau berhakikat atau tidak, dia itu harus beriman dulu. Ya, terus dia beriman, dia itu harus tahu dia itu beriman kepada siapa. Itu dulu. Iya, iya. Ini ujung-ujungnya Tuhan dianggap objek lagi, objek Ya, sesembahan. enggak. Loh, orang beriman kok dianggap Iya, objek iya. gimana sih Bang? Jadi Bang? ketika gini Bang, ketika kita menganggap bahwa kita harus menyembah Tuhan yang ini loh, nggak boleh Berarti- Tuhan yang ono loh, berarti Tuhan kamu udah objek. Ya enggak, kata siapa? Itu kan kata Abang. Saya ulangi ya Bang, ya saya ulangi. Ketika Anda menuntut orang lain untuk menyembah Tuhan yang ini loh, nggak boleh Tuhan yang ono loh, nggak boleh Tuhan yang berwujud ini loh. Berarti Bang, Tuhan kamu objek. kan sesuatu yang salah itu bisa menjadi Bang. benar. Bang Gitu. Sansan, mohon maaf nih. Objek itu ada yang konkret, ada yang abstrak, tapi dua-duanya objek. Ah, saya tahu, tapi Anda bisa harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Gitu. Kalau namanya objek itu udah salah Bang. Walaupun dalam ibadah benar, tapi secara hakikat salah. yang gini, Bang dalam Sansan, hakikat itu mohon maaf keimanan nih. itu kan di dalam Kok hati terlalu sudah. ini sudah terlalu jauh Bang, sudah melebar, Kan gitu. terlalu lebar Bang. Gimana Iya, ada suatu hakikat kalau tidak beriman dalam suatu hal yang Ini iman. kok bicara Iya, hakikat. saya tidak menyalahkan Muslim ya. Ya, Iya. Muslim benar dalam ibadah. Melebar. Ya, dalam ibadah Tuhan harus diobjekkan, harus dipersonifikasikan. Itu Tapi kan, kalau dalam hakikat itu kesalahan. iya itu kan kata Abang, nggak kata kita. Loh. Berarti menurut Anda Allah itu objek dong kalau Anda bilang menyalahkan saya.
Loh, siapa yang bilang saya Loh, kalau itu? kamu bilang Allah itu bukan objek, lalu kenapa Anda menganggap dia objek dengan cara menyembah dia? Loh, Atau kita Siapa yang menyembah? Bang. karena berbakti kepadanya itu udah menyembah, Bang. Jadi ketika Anda menyalahkan Tidak, orang Bang. lain, sebentar, Bang. Gini. Sebentar. Ketika Anda menyalahkan orang lain karena menyembah Tuhan dalam bentuk sosok, berarti ini loh harusnya Tuhan yang semacam ini yang disembah. Berarti Tuhan Anda objek. Itu konsepnya beda. Kita itu membenarkan. Loh, kalau ada orang menuhankan patung, masa kita diam? Loh kan enggak. Loh, saya nggak sebentar, Bang, gini. Kan contoh gitu Yang loh. saya tunjuk gini, Bang. Yang saya tunjuk adalah ketika Anda menyalahkan orang lain ya, lalu Anda menganggap yang benar itu Tuhan yang semacam ini loh. Berarti Tuhan Anda tetap Menyalahkan. objek loh. Loh. Udah, nggak usah mutar-mutar. Sekarang Tuhan Sansan itu yang Sansan sembah siapa? Dalam ibadah kita tetap harus mengobjekkan Tuhan. Gitu ya. Tuhannya siapa? Siapa Tuhan kamu? Sekarang anak-anak yang kecil atau orang-orang gila, Bang Sansan, itu ya mereka tidak tahu bertuhan itu karena Tuhan mereka juga tidak tahu namanya siapa. Apakah sekarang kamu sedang menyamakan dirimu dengan mereka? Bang Sansan? Saya ada Tuhan, tapi saya nggak perlu. Ya coba kalau ada nama Tuhan, supaya kamu bilang bukan objek, siapa yang tempat kamu mengabdi itu? Aku sudah bertemu dengan Sang Pencipta. Ketahuan semua aslinya ya. Aduh, lanjut lagi teman-teman. Saya sekali-sekala berhibur aja. Ya, Sang udah, ini ini aku yang anggaplah. menciptakan. Silakan. Jadi pokoknya malam ini sampai pagi kami puaskan Bang Samsan. Silakan. Bang Sansan, Nabi Musa saja tidak kuat bertemu dengan Allah. Apalagi semacam kita loh, manusia biasa loh gitu loh. Ya. Saya tidak bertemu dengan Tuhan, saya bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta. Aku ini Sang Pencipta alam semesta. Aku yang menciptakan Sansan. Wow. Bang Samsan, begini saya nanya, Abang punya akal nggak? Sansan punya akal. Mana buktinya, bendanya mana? Wujudnya? Ya, kalau tidak ada akal, maka Sansan tidak bicara dengan Anda. Wujudnya mana? Wujudnya? Wujud Kan tidak wujud bisa. akal itu bentuk. Tidak harus berwujud. Sesuatu itu ada, tidak harus selalu berwujud. Paham? Bang Sansan. Begitu Sebenarnya juga Bang Sansan itu Samsan. adalah Akal, roh, semua apa yang ada di alam semesta ini itu makhluk. Lalu, Mana ya kita harus buktikan. oke, gini Bang. Tadi aku berkata ya, aku yang menciptakan Sansan. Jadi jangan menilai aku sebagai Tuhan gitu ya. Karena apa? Karena yang Anda saksikan bukan Tuhan, tapi ini baru linknya Tuhan. Paham. Oke, Nah, Tuhan ini Enggak, mana? Bang Samsan itu kan karena kalau Buddhis itu kan ada patung Buddha. Buddha itu siapa dulu? Buddha itu yang mencapai pencerahan, yang mengenali Tuhannya gitu Bang. Bukan Tuhan. Sejatinya Tuhan Bang, bukan Ah, dirinya yang Tuhan. Sejatinya Tuhan lagi. Dek remai kok. Bukan Buddha yang Tuhan ya, tapi sejatinya dia yang Tuhan. Oke. Ini lebih susah lagi. Tapi gini, yang saya tegaskan sama Abang Sansan itu, Aduh, ya Allah, aku tidur. Aku mantau saudara. Sansan. Silakan. nah seseorang itu dalam agama itu berbeda-beda. Itu kita mewajibkan melihat saudara-saudara, apalagi kita sesama manusia itu kalau ada yang salah kita ingatkan yang salah. Itu loh kan. Kan di kitab ada hal kayak gitu kan. Gimana? Kalau yang salah kita ingatkan. Gitu Iya. loh. Kalau kita diskusi sama dari Kristiani, bukan Iya, kita iya. bukan membenarkan agama kita, bukan. Kita membenarkan. Iya, iya Bang. Bagi saya Bang, ya mohon maaf nih Bang. Bagi saya bukan bagi Anda ya. Ya. Mau itu Muslim, mau sama Kristen. Kalau mau dibilang salah, dua-duanya salah. Kalau mau dibilang benar, dua-duanya benar. Oke, Saya ya. punya alasan ya. Saya punya alasan. Nggak asal ngomong Bang. Kenapa saya katakan benar? Karena dua-duanya bisa mendatangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Kenapa Oke. saya katakan dua-duanya salah? Sebentar Bang. Baik.
Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. katakan dua-duanya salah karena Tuhan memang bukan objek, dia tidak serupa dengan apapun. Oke, oke. Anggaplah itu benar. Anda meyakini agama itu belajar dari teks Alkitab atau tidak? Semua kitab saya pelajari, Bang. Iya. Berarti Anda bisa beragama kan dari teks itu kan? Salah satunya. Iya, makanya itu yang jadi masalah. Kita berdiskusi bukan berantem tentang agama, bukan kita berdiskusi berdialog. Kita pun pakai data, bukan sekedar ngomong gitu loh. Ya, tapi orang kadang-kadang pakai data juga tidak mampu memvalidasi, nggak ada gunanya itu. Cuma iman buta ujung-ujungnya. Lebih parah kalau bernarasi dari tadi tidak ada data. Kami buat hiburan aja karena yang kebetulan udah ngantuk saya. Ya, kebetulan mungkin kalau Izin orang sebentar Bang. Sansan, jumpa lagi kita di sini ya. halo. Aduh, aku kirain kamu udah sembuh loh. Kemarin udah dibaptis gitu kan. Gini Sansan ya. Kalau saya lihat orang gila itu pengen sembuh loh dari sakitnya. Nah kamu bagaimana kamu yang sehat ini ingin belajar gila gitu loh. Dengan pemikiran yang ngaco yang kamu bawa. Iya bang, ini dia harus tanggung jawab, kepala aku ini mumet nah. Ya, ini mau saya obati dulu deh nih bang, gitu. Kalau bisa kasih Dengarkan. substansi aja. Kalau berani lawan santan, substansi jangan keluar. Terserah Anda. Oke, kita beri waktu buat Bang Nasiku sama Bang Samsan. Silakan dulu buat Bang Nasi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bang, Kita aja, tanggapi, kami semua standby. Oke, jadi gini ya Sansan ya. Yang pertama Anda tidak punya konsep yang jelas dalam bertuhan. Ke substansi Ya. aja, Bang. Ke substansi, Bang. Tunggu. Saya punya kitab suci, Bang ya. Jangan ngomong Apa seperti itu ya. apa nama kitab suci Anda? Apa nama kitab suci Anda? Salah satu judulnya Panggilan. Di mana itu didapatkan itu kitab suci itu? Bisa dibeli di Tokopedia juga bisa. Kalau panggilan berarti dari telepon logika, dari HP. Oke, Ya gini, silakan. Sansan. Pokoknya jam ini saat ini kalian berdua kami beri waktu bebas. Nanti saya potong kalau sudah selesai. Oke siap Bang. Cool. Makasih. Ya Sansan ya. Sekarang gini Sansan. Anda kan tadi selalu dan bukan tadi aja sih. Kita udah sering beberapa kali diskusi Substansi tapi aja, Bang. Ya. Ngomongnya substansi. Bang. Anda jangan. Kok ngotot ke substansi? Kenapa Anda takut gitu loh? Lah justru Anda yang takut. Kenapa keluar dari substansi? Ya sudah Anda duluan kalau memang Anda mau buat narasi silakan Anda duluan saya persilakan. Baiklah anak-anakku sayang. Nah, aku ini ya walaupun masih dalam fluktuasi, perhatikan ya kalimat-kalimatku ini. Walaupun aku ini masih dalam fluktuasi, belum bertajalin, aku sudah masuk ke dalam manunggaling kaula Gusti. Perhatikan ya. Jadi gini penjelasannya. Hakikat adalah Tuhan. Hakikat yang ada di dalam KBBI berbeda dengan hakikat yang ada di dalam sufisme. Yang di dalam sufisme itu jauh lebih dalam. Kalau di dalam KBBI makna hakikat adalah esensi dari suatu objek. Ya, itu tidak benar karena arti hakikat itu yang sebenar-benarnya. Sedangkan di dalam KBBI itu hanyalah kebenaran yang masih subjektif itu. Kebenaran yang sifatnya relatif. Karena dia masih mengacu pada suatu objek. Nah, kalau namanya objek itu sudah pasti bukan hakikat. Kenapa? Karena dia bergantung, berkondisi, bersyarat, berawal. Sedangkan yang hakikat dalam sufisme itu yang tidak berkondisi, tidak bersyarat. Pembicaranya apa ini? Ini Oke, seperti berikan contoh. ilmu gini enggak gini loh. Itu ilmu kayak ilmu yang mau nanggil Gusti itu kayak gitu loh. Sabar Bang Nemo. Iya, Biar kita gini. lihat. Gini saya kasih penjelasan. Oke, Bang Sansan ngomongnya yang enak dicerna dan mudah untuk ditangkap. Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini itulah. Silakan. Teman-teman di bawah ya ini bukan tasawuf. Dia cuman ngaco bukan tasawuf. Iya, Saya betul. tinggal di Rokan Hulu Riau. Ya saya luruskan dulu Bang Logika. Ini bukan tasawuf, ini kasarupan. Kalau Iya. nggak serius saya sudahi ya Bang.
Kalau Anda main-main, Saya tinggal di kalian Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu yang dikenal dengan negeri seribu suluk. Di sini orang tasawuf tuh jenis baca banyak macamnya. Nggak ada pernah tasawuf yang seperti dia nih. Sorry, Ya, sorry. sekarang Karena bagi saya kalian nggak serius, cuma bercanda. Saya izin keluar ya. aduh belum lagi ngomong aku nih gimana nih. Aduh, sering bang saya itu dengan dia itu. Karena memang saya kan bagian ini saya nih, gitu. Saya juga sudah bilang Bang Logika sama dia, kalau memang Kristen, berapa kali juga saya sudah bilang dari Zoom kok. Saya bilang kalau kamu Kristen Sansan, Kristen aja, nggak usah kamu bilang mengaku-ngaku Buddha, tapi meminjam Kristen atau konsep-konsep Kristen untuk menyerang Islam. Itu kan tidak jelas itu. Buktinya tadi saya buktikan lagi, saya tanya kitabnya apa, ngawur. Tuhannya siapa, tidak punya nama. Gereja, tempat beribadahnya dia tidak tahu di mana. Itu yakin. Bagaimana kita ini kan diskusi sama orang yang punya konsep bertuhan dan beragama. Kalau yang tidak punya konsep, buat apa itu, sampah bagi saya itu. Kalau boleh dikatakan itu Bang Logika, apakah ateis atau gimana itu? Budisme itu ilmu Ya, Budisme. itulah bang, seperti Bang Ali Daya bilang tadi, kita kayak gitu itu memang gimana ya? Dia itu memang ada visi dan misi gitu. Orang-orang seperti itu banyak saya jumpain bang. Contohnya seperti ini, ya. Dia itu sudah saya katakan, dia kan selalu mengatakan Tuhan itu enggak, kalau masih bernama kalian menyembah nama gitu, Allah kan gitu. Terus saya saat menyampaikan sama dia tentang surat At-Taha ayat 14, di mana situ Allah sendiri memperkenalkan nama dia gitu loh. Kalau memang dia memakai konsep Islam atau ini itu dan sebagainya. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di situ Allah udah mengatakan gitu loh. Jadi Allah itu memang mengatakan dirinya Allah gitu, memperkenalkan dirinya Allah. Supaya apa? Supaya kita ini tahu menyembah siapa. Kalau seperti dia ditanya menyembah siapa, dia bilang menyembah Tuhan pencipta. Iya siapa? Kan gila kita bang. Makanya di awal tadi saya bilang, orang gila pengen sembuh, tapi ini orang sehat kok mau belajar gila, kan gitu. Udah parah. Itu tadi ilmu muksa bang, muksa. Kalau Budisme itu muksa. Itu yang mau ngaco. itu ilmunya Prabu Siliwangi itu. Dan banyak bang ya, hati-hati ya teman-temanku semuanya, di TikTok ini banyak sekali. Bahkan tadi saya baru keluar dari salah satu room seperti itu gitu loh. Saya punya datanya beberapa orang tuh yang udah saya screenshot, dan memang saya perhatikan bukan sehari dua hari gitu loh, orang-orang seperti si Sansan nih. Tapi aku sih percaya sih bang, di TikTok ini umat Islam tuh nggak bodoh-bodoh amat. Enggak bodoh lah, enggak. Apalagi kayak gini udah jelas fakta kok di depan mata kita, ngaco ngapain diimani kan gitu. Aku tuh kepengen nerangin loh, aku mau minta ilmu itu loh bang, ilmu 1000 langkah itu loh bang. Tapi kalau si Saipudin masih Ustadz sekarang, memang dia satu-satunya orang yang 2 kali gila kalau masuk Kristen. Oke, kita sapa dulu Bang Hendra, dari tadi cuma standby aja. Coba, halo Bang, selamat pagi. Muslim dia, Muslim. Oh ya udah, betul. Bang itu tokoh. Silakan yang lain. Lanjut, saya suka udah. Iya. Kalau mendengar penjelasan dari Bang Hidayah, logis, enak, tidak tribal gitu nah. Harusnya seperti itu bang. Seseorang itu akan mampu menerima apabila kita menjelaskan dengan logik atau dengan perumpamaan gitu. Jadi itu bahasa yang paling mudah untuk kita cerna dan kita Iya bang. ambil. Intinya gitu, Bang. saya sendiri bertambah pintar gitu nah bang. Iya. Bersyukur tambah dapat ilmu. Tapi kalau blender macam-macam apa sih? Itulah yang dimaksud berdakwah dengan hikmah gitu. Seperti Bang Ali Daya ini. Jadi penyampaian itu logik, itu hikmah gitu. Abang Sansan itu kalau menjelaskan itu, kalau mau masang bolam itu nggak diputer bolanya, tapi rumahnya yang diputer. Masang bolam kan harus diputer. Bang Ipul. Halo, Bang Ipul dari mana, Bang? Saya dari Kalimantan Selatan bang. Oh, salam bang. Nggih, salam semuanya, nggih. Ya, salam dari Lombok Tengah, Bang. Siap bang, siap terus sampean semuanya. Saya penggamarnya Bang Hidayah ini, Bang ini guru saya ini. Masya Allah, betul. Kalau saya bang orangnya poinnya gini, saya ini orang lapangan aja. Kalau udah bendera kibarkan,
Panji perperangan udah terjun lapangan aja gitu aja saya bisanya. Kalau di bidang data-data op. Ya, setuju itu Bang. Betul. Kita semua di sini kan mempunyai apa namanya Bang ya, kemampuan masing-masing. Jadi memang ada yang langsung seperti Bang Al Hidayah ini, dia masya Allah dengan keilmuannya tentang Bible, dengan Al-Quran, ilmu perbandingan. Nah ini memang bagian dia di sini kita support ya. Ada juga mungkin yang seperti kita di bawah yang cuman bisa bantu dengan typing, itu bagus juga. Kenapa? Kita ini seperti tubuh gitu loh. Apabila satu disakiti, contohnya kita cubit kaki, semua tubuh akan merasakan. Begitu juga gitu. Jadi saling support kita ini gitu. Iya betul Bang. Tapi gini Bang, aku tuh paling benci tuh debat sama cewek Bang. Kalau aku udah gitu loh kalau mau ngomong itu. Mau dari mana tadi logika? Tadi dari mana? Itu dari roomnya si apa itu? Al Fakir kalau nggak salah itu orang-orang ngaco Fakir. juga. Orang-orang ngaco juga sih itu saya lihat. Waduh. Aku gini Bang, lebih itu Mikana. Aku tuh gini, aku tuh mau menyebarkan Injil. Si Sidik mana Sidik? Bareng ditanya Injil yang Di mana? tempat Uniripa. Sekarang lagi live ya? Iya, saat lagi live tuh, Bang Sidik sama Unirifa. Bang Al, nanti kalau aku ke roomnya Bunda Semangut, nanti mau ikut nggak? Oh, si Bunda. Iya. Jalan lurus itu ya? Iya. Ini Bang Jadi si Al, Bunda aku Semangkut pikir tuh- orang Pontianak tadinya, bahasanya sama kayak Ahe. Si Bunda Semangkut tuh sudah lama juga kali kami sama-sama dari Zoom, dari WA. Abang Hidayah di Sabahnya di mana Bang? Saya di Telupin. Itu di Malaysia Bang. Abang kan di Malaysia Bang Al. Aku boleh tanya nggak Bang Al? Di Malaysia. Ini Tentang Allah ya? enggak. Ini pertanyaan ada. Pertanyaan. Itu Upin Ipin sudah kelas berapa sih Bang? Waduh, sudah lama saya tidak nonton itu. Mungkin udah tamat ya. Masih ada. Masih ada. Mas- Waduh, nggak tahu berapa miliar, berapa juta ini episode sudah itu. Kan udah ada lagu nyanyi ya Bang, Upin dan Ipin tak besar-besar kan gitu. Masih juga, masih tetap tuh, sudah menjadi Tuhan tapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Aku tuh kalau berdebat itu ya Bang, daripada kita debat perkara isi kitabnya, kita tuh main logis dulu aja. Kalau kita bermain isi kitabnya, mereka pasti mubeng mulu. Bahkan pakai logik lebih parah lagi kenanya Bang. Kalau Sama nggak itu dapat- sebenarnya, maju kena mundur kena kalau Aten nih. Kalau Ya nggak sama bisa- dengan itu logika. Mereka bersunat salah, tidak bersunat salah. Iya, Karena kalau mereka bersunat, Yesus tidak berguna. Kalau tidak bersunat, ternyata bukan pengikut Yesus. tunjukin aja itu video semua pendeta itu, berani nggak? itu yang saya tunjukkan tadi Bang di Mereka. tempat Bang apa itu? Di tempat siapa tadi ya? Bang di room siapa tadi? Ya itu saya tunjukkan itu. Anda pengikut Yesus atau Paulus gitu loh. Karena ajaran Yesus dengan ajaran Paulus ini bertolak belakang Bang. Apa yang Yesus bilang, apa yang disuruh sama Paulus kan gitu. Dilarang oleh Yesus, disuruh sama Paulus. Akhirnya Disuruh mereka sama itu Yesus. maju susah, tidak maju susah. Semuanya serba susah mereka. Kasihan. Iya betul. Terus dalam perdebatan live langsung itu ketemu itu, pada bingung sendiri itu pendeta itu kalau jelasinnya. Bagaimana Pertanyaan tidak bingung, sederhana, Bang? Ya Bang. Iya, dan itu Oh, pertanyaan benar Tuhan, sederhana orang buat Kristen rumit, itu namanya serumit-rumitnya teos, Bang. itu. Kalau aku lihat live debat yang secara langsung nih loh Bang, secara Ustadz Masmud dengan pendeta siapa itu? Pendeta Waloni kalau nggak salah itu. Yaya Waloni tak siapa itu? Bukan. Si siapa? MH. Yang orang nggak pernah debat itu. Si siapa itu? Moko Ginta. Bukan itu yang baru-baru ini si Ustadz Mas'ud sama si ini, si ada yang ngoten itu, yang kurus-kurus itu, pendetanya itu. Yang dari MPT itu mungkin. Aduh, selalu aku sebut orangnya tapi aku lupa deh.
Itu lucu. Yang dibahas pasal Markus 16. Iya. Betul 17, sama 17. pendeta yang dari Jawa Tengah itu. Itu sampai ngamuk-ngamuk itu pendetanya itu. Iya betul, mengamuk-ngamuk dia. Itu kitab saya katanya jangan kamu singgung. Bang Hidayah, Udah begitu. gini bang, kita kan 5 kali sholat 5 waktu, ada puasa, ada zakat, ibadah haji, umrah, dan ibadah muamalah lainnya. Kalau Kristen itu ibadah hariannya menurut tuntunan di kekristenan itu bagaimana sih bang? Belum pernah tahu saya ini bang, ibadah harian Kristen. Saya juga tidak tahu bang. Lama juga saya Kristen, tapi saya tidak tahu dari mana berasal itu. Tiba-tiba ke gereja hari Minggu. Saya tidak tahu dari mana itu, jujur. Nah, kalau Karena ada juga pengakuan agama sebagai mereka sebagai hamba Tuhan, terus kan keibadahannya tuh kayak gimana gitu, nah kan kalau kita kan ada bentuk sujud, terus kita ada penghormatan takzim ke tempat, oh ini Baitullah, kita harus bersih, harus jahir batin lah. Dan terus di Kristen tuh pengen nanya aja, pengen tahu. Nggak ada. Tapi kalau memang mengikut narasi Bible ada bang sebenarnya. Tapi lain kan yang diajarkan, lain yang diajar, lain yang ditulis. Seperti ketuhanan mereka juga. Yesus bertuhan, dituhankan. Aku yang bingung gini loh bang. Tuhan kan udah disalib tuh, Yesus sudah disalib, terus naik, terus duduk di kursi sebelah Kursi. Yesus gitu kan? Oh, di kursi. Ya duduk lah itu, duduk di sebelah kanan. Tapi Nino belum pernah lihat pelawak dari Manado itu kah? Siapa? Ada kan pelawak dari Manado yang bilang, masa Tuhan kayak teh celup katanya, turun naik. Oh itu Muhammad tuh. Mongol. Sampai disidak sama pendeta itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sir. Gimana kabarnya Bang? Ya, Dibawa aja. Abangku, adikku Al-Hidayah. Aduhai, hebatnya kamu dek. Alhamdulillah. Silakan lanjut. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Sebenarnya dek, abang kesini, kamu tahu ke bang, abang dari mana kan? Tak tahu. Dari Terengganu dek. Oh Terengganu. Oh. Saya dekat Syalam loh Bang. Dek, Syalam. abang Sir Elias Janvier. Masih ingat Janvier? Oh, yang hari itu, yang malam tunai itu ya. Oh ya, dia selepas maghrib itu kan. Ini adalah akaun pertama bang. Yang itu akaun kedua bang. Oh. So hati-hati guys. Astaga. Banyak menyusup. Okey. Guys, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku Muslim kekasih Allah. Abang doakan kamu semua yang sama ada berada yang ada dalam room ini maupun di room-room yang lain, teruskan perjuangan dek. Sebenarnya abang terkejut tahu sebab ini adalah amalan abang setiap hari, di mana walaupun abang tidur, tetapi siaran di room-room abang tak pernah tutup. Handphone abang berbunyi hampir 24 jam. Masya Allah. Abang terkejut. Abang sebenarnya terkejut apabila kamu tadi berdebat dengan salah seorang daripada penghujat Muslim, San tadi. Abang terkejut. Lantas abang terbangun. Abang dengar. Itu menyebabkan, dan yang paling sensitif apabila abang terdengar suara-suara yang menjadi ikon di telinga abang seperti kamu dek, Al-Hidayah, Bang Zuma, Asidik, Bunda Semangkut dan beberapa nama. Itu suara-suara ini begitu juga dengan Unirifa dan Unirifa dan juga yang serak-serak basah tu siapa namanya? Pak Hendi. Sidik. Andi Sidik dan yang Andi Celebes. Yang perempuan itu bloka permanen. Ya. Bloka permanen. Hanya beberapa nama tapi banyak lagi. Sebenarnya abang nak beritahu kepada kamu semua, maafkan abang sebab abang agak kurang arif dalam berbahasa Indonesia, harap kamu faham. Tangkap Bang, kami nak tangkap paham Bang. Iya, paham. Masuk Bang. Sebenarnya abang sangat kagum dengan kalian semua
tabarakallah, abang sangat kagum dengan kalian semua di dalam mematahkan hujatan-hujatan yang dilemparkan oleh mereka yang tidak senang dengan agama Islam. Dan teruskan, Dek, sebenarnya di sini juga sebenarnya ini adalah perjuangan kita, ini adalah jihad kita. Begitu juga dengan abang, walaupun abang jarang memasuki rum-rum kamu, tetapi abang sebagai insan yang lemah, insan yang zalim dengan Allah Ta'ala, abang cuba untuk menjadikan diri abang ini sebaik mungkin di pandangan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, titip doa kita bang. Ya. So ini adalah selemah-lemah abang, selemah-lemah kita, sekurang-kurangnya kita menjadi penyokong kepada kebenaran. So bukan niat kita untuk memburukkan agama lain ataupun memburukkan ketuhanan agama lain. Sekurang-kurangnya kita adalah untuk membenarkan perjalanan kita. Seperti mana Bonda Semangkut yang sentiasa meletakkan jalan benar dan lurus itu sebagai satu tujuan, kan? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu yang kita perjuangkan selama ini di dalam setiap solat kita 5 kali sehari, 17 rakaat sehari. Bukan? No. So apa lagi yang kita hendak selain daripada kita sama-sama menunjangkan akidah dan juga perjuangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kasih sayang kepada para nabi dan para rasul, dan juga terutama sekali kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak buat? Apa lagi yang kita mampu buat? Sekiranya kita tidak macam abang tidak mampu untuk berhujah, untuk mematahkan hujatan seperti kalian, apa lagi yang abang mampu buat? Abang hanya mampu mendengar, abang hanya mampu untuk menyokong, dan abang hanya mampu untuk berdoa agar kalian sentiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul. Sebab apa yang kita pentingkan di sini ialah apabila kita meninggal nanti di alam barzakh nanti, kita akan sekurang-kurangnya dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mampu, Dek. Kita sebagai abang terutama sekali, abang amat takut. Abang pernah bercakap dengan adik Al-Hidayah, Dek, abang takut bila abang meninggal nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kenal abang. Yang abang takut. Allah Ta'ala lagi tidak kenal abang, Nabi Muhammad tidak kenal abang, Allah Ta'ala lagi tidak kenal abang. Itu yang abang takut, Dek. Abang pernah bercakap, kalau adik Al-Hidayah pernah ada ingat perkataan itu, abang pernah bercakap dengan beliau pada satu masa baru-baru ini. Jadi abang sentiasa doakan. Abang sebenarnya tidak boleh bercakap. Abang agak sensitif apabila abang bercakap untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah. Abang terus cakap saja, ini abang sudah saat menuju hati saya ni, Bang. Masya-Allah, Masya-Allah. Ya, abang sebenarnya abang takut tahu, sebab kita ni sebenarnya abang insan yang lemah. Abang selalu sebut, abang berapa kali abang sebut dengan Hidayah, Dek, abang ini insan yang manusia yang zalim, makhluk yang zalim kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab abang tidak pernah menganggap abang ini insan yang paling mulia di sisi Allah. Supaya Allah Ta'ala membantu abang untuk memuliakan diri abang sendiri. Allah Ta'ala yang bantu abang, bukan diri abang yang itu. Abang sentiasa berusaha meletakkan diri kita serendah-rendahnya, sehina-hinanya di mata Allah Ta'ala. Bukan bererti kita ingin menjadi orang yang rendah, orang yang hina, tetapi adalah kita sentiasa berdoa, Ya Allah, bantulah aku, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada yang lain, tidak ada yang perlu diperlukan di atas muka bumi ini untuk jambatan kita sebagai ke akhirat ialah ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya yang lain semua kosong. Di dunia ini hanyalah jambatan. Di dunia ini adalah sebagai satu medium untuk kita pulang ke alam barzakh. So
Abang, maafkan abang masuk ke sini mengganggu kalian semua. Tidak bang, Masya Allah berkah Enggak ada ini yang bang. ganggu bang, enggak ada. Masya Allah berkah kali bang. Saya juga mewakili orang Indonesia bang. Dengan bagi kami di Indonesia dengan adanya hadirnya Ustadz Al Hidayah ini, Masya Allah kami bersyukur. Ibarat itu pemimpin panglima perang tauhid kami bang. Masya Allah itu aduh, kata-kata saya sudah habis bagi bang. Saya hanya malam ini bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kepada saudara-saudaraku pejuang tauhid, khususnya kepada Bang Hidayah dan juga yang lainnya. Allah panjangkan umur kalian, sehatkan badan, kabul segala hajat, kabul segala hajat, mudah segala urusan. Nah, Allah ganjarkan dengan kebaikan, Allah tolongi selalu segalanya buat abang-abang semua pejuang ini dunia wal akhirat. Itu aja bang, doa saya kepada Allah selalu tiap saatnya. Ya, sebab itu apabila abang memberi salam kepada kalian, abang selalu menyebut Assalamualaikum saudarakum, my beloved Muslim brothers, para kekasih Allah. Itu doa abang tahu. Apa doa abang kepada kalian agar kalian semua menjadi para kekasih Allah, menjadi para kekasih Nabi SAW. Mungkin orang kata melampau menjadi kekasih Allah, biarkan mereka. Ini adalah hasrat abang agar kalian semua menjadi kekasih Allah. Sekurang-kurangnya di dalam perbarisan nanti menuju meniti titian Siratul Mustaqim, sekurang-kurangnya walaupun abang di belakang sekali, tetapi abang dapat syafaat daripada kalian, dari mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun abang di belakang sekali walaupun abang di belakang sekali, tetapi sekurang-kurangnya abang tidak terjerumus. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Abang tidak terpukul, insya-Allah. Boleh nambahin sedikit bang Al Hidayah? Silakan. Jujur bang, saya terbakar lagi nih semangatnya karena mendengar Bang Sir ini, gitu. Jadi jujur bang, dengan hadirnya Bang Sir ini membakar kembali semangat saya, yang dimana mungkin sudah mulai meredam gitu. Dengan hadirnya Bang Sir itu mengingatkan saya lagi atas apa motivasi saya berada di sini gitu. Jadi izin ya teman-teman semua ya. Siap. Mana tahu nanti apa yang saya sampaikan ini bisa membangkitkan semangat saya dan semangat teman-teman juga. Siap. Oke. Jadi saya mulai teman-teman dari kita ini, kata Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat 110. Apa kata Allah di situ? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Benar. Kata Allah, kamu ini adalah umat terbaik. Siapa kamu? Kita ini yang mengaku umatnya Rasulullah. Jadi kita ini adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Tetapi apabila kita ingin menjadikan diri kita manusia terbaik, maka jalankan dua hal. Apa itu? Yang pertama, ajaklah manusia untuk mengenal Allah. Siapa manusia itu? Seluruh manusia tanpa terkecuali. Makanya kata para ulama, seandainya Rasulullah itu ya kakinya diberikan cat merah, maka tidak ada sejengkal pun tanah di Mekah Madinah yang tidak Rasulullah jalani, kecuali beliau datangi setiap umat itu. Maka Islam ini memang amanah buat kita. Kewajiban kita untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, yang pertama adalah ajak manusia untuk mengenal Allah, ajak manusia untuk taat kepada Allah, dan ajak manusia untuk beriman kepada Allah. Yang kedua apa itu? Tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Contohnya seperti tadi si Sansan gitu. Dia sudah jelas-jelas yang membuat narasi, walaupun memang kita tidak akan langsung mengikuti dia, tetapi ini sudah jelas-jelas kemungkaran di hadapan kita. Maka kalau saya melihat hal-hal seperti itu, saya jujur gitu loh, giroh saya naik langsung. Memang terlihat emosi, tapi bukan gitu loh. Itulah cara kita. Apa itu? Tegakkan amal ma'ruf dan cegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, teman-temanku semuanya, ya saya tambahin lagi. Di sini ya, kita semua ambil bagian dakwah ini. Karena apa? Amalan yang paling Allah cintai itu adalah dakwah, induknya segala amalan. Orang sholat belum tentu dakwah, tetapi orang dakwah pasti sholat. Orang haji belum tentu dakwah, tetapi orang dakwah pasti haji. Karena apa? Dia mengajak dan mengajak. Ya bang, siap. Ini terakhir teman-temanku ya semuanya. Untuk dakwah ini sendiri, kita ini adalah seorang dai yang Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini ada metodenya dua. Yang pertama dakwah iman, yang kedua dakwah Islam. Dakwah iman itu sesama kita orang Islam, mengajak, ingat saling mengingatkan dalam kebaikan, ya kan?
Nah, Ya. dakwah yang kedua itu dakwah Islam, yaitu sekarang ini yang kita lakukan ialah dakwah Islam. Ya. Dengan cara apa? Mungkin kita buka ruang diskusi lintas agama. Ini adalah salah satu metode dakwah kita. Karena apa? Kita ingat lagi ke belakang. Sekarang kebanyakan umat Islam ini sedang tertidur. Mereka umat Islam sekarang ini enak-enak amalkan agama di bawah penderitaan Rasulullah SAW. Kita sekarang enak-enak amalkan agama di bawah penderitaan istri-istri para sahabat. Kita enak-enakan agama di atas tangisan istri-istri para sahabat yang dimana suami-suami mereka mati di pedang perang, di medan perang untuk memperjuangkan agama ini. Kita enak-enak amalkan agama di bawah tangisan anak yatim para sahabat. Jangan puas kita dengan sekarang ini, gitu loh. Makanya orang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Salah satunya adalah metode kita diskusi di lintas agama ini. Jadi untuk semuanya mari kita saling support, gitu loh. Siap bang, insyaallah, siap. Insyaallah. Lanjut bang. Jadi sedikit menambahkan, saya juga selama ini hanya memantau. Dulu saya memang orang tidak suka, kenapa sih berdebat terus. Sekarang pun saya sudah timbul mulai naik ke rom-rom begini. Nah, saya jujur terinspirasi dengan Ustadz Al Hidayah. Saya mulai berani. Artinya terus meniti. Bukan apa ingin ikut berjuang seperti di langkah beliau. Itu aja bang yang ingin saya sampaikan. Bimbing terus saya untuk berjalan kepada yang abang laksanakan. Saya ikut di barisan belakang abang. Teruskan. Masya Allah. Allah bang. Baik. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada ikhwan fillah yang baru hadir di bawah yang menyimak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, saya sungguh terharu mendengar pencerahan daripada kalian semua. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya dan ini sebenarnya saya diamkan saja. Walaupun di Malaysia ini bukan ramai para debater ya, karena di sini mungkin terikat dengan hukum-hukum yang tidak dapat dihilangkan. Mungkin kalau saya juga ini suatu hari nanti kalau ditahu, mungkin akan ditanya di pengadilan gitu. Tapi saya tetap memasang iktitaf niat nawaitu saya, yang mana saya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Alang-alang saya itu masuk Islam. Kalau saya hanya membisu di rumah, sementara saya tahu kebenarannya dan saya tahu kejanggalan di sana. Sementara saya di sini sampai pukul 2, pukul 3 pagi, tidak ada yang membayar gaji saya. Bahkan saya sekarang ini sudah dikasih tahu sama company, disuruh berubah karena saya selalu telat datang kerja. Tapi ini semua saya ridho karena mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada sesama manusia. Insyaallah. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah support, yang selama ini selalu mendukung kami ini ya. Bukan saja saya, juga antum-antum semua. Intinya kita di sini saling support. Tiada yang disupport di sini, tapi kewajiban kita sama Islam adalah saling support. Dimanapun kita, warna apapun kulit kita, birukah mata kita, hitamkah, kita tetap satu kalimat, la ilaha illallah. Dan saya tidak mungkin akan diam, karena apa? Saya sedikit ada pengetahuan tentang apa yang mereka bilang di sana, walaupun selama ini mereka mempunyai keimanan kita itu yang salah. Dan bila kita terinspirasi untuk setidak-tidaknya mengcounter, mengasih tahu kebenaran Islam yang lakum dinukum waliya din, alhamdulillah, karena semua orang yang beribu di kumal-kumal seperti ini, insya Allah infak daripada pahala ketika ada orang bersyahadat itu semuanya akan merasa. Jadi intinya di sini yang saya mau sampaikan teman-teman, terima kasih karena ini membakar semangat kami untuk tidak berhenti dalam perjuangan ini, karena memang Islam itu kan sesuai dengan penimbangan ilmu kita yang memang tidak berkesudahan. Seluas-luas lautan itu kan ilmu Islam ini kan dalam. Iya, Bang. Namun apa yang saya punya, saya tidak merasa gah dan saya tidak pernah merasa besar di antara yang lain. Saya justru meminta kepada teman-teman untuk koreksi, silakan. Kalau memang saya ada salah dari narasi atau ucapan, karena memang saya ini umat kecil. Sebab itulah saya bilang jangan bilang saya menggurui, tetapi cukup diambil apa yang benar, karena itu mudah-mudahan mutlak daripada Allah. Amin. Sementara yang salah itu adalah saya. Tidak mungkin kita menyalahkan Allah. Kadang saya Jadi terima kasih ya semuanya.
Seandainya orang kaya, seorang kaya yang sultan, insya Allah abang-abang ini Insyaallah. ingin sekali menghabiskan umur dan harta saya untuk penjual. Tapi apalah daya bang. Insyaallah. 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 Allah Akbar. Malu saya dengan diri saya bang. Masya Allah. Saya orang selalu hidup dengan pelumuran dosa, cuma hanya bisa berani bertengkar untuk membela agama Rasulullah. Insyaallah. Allahu Akbar. Mohon izin kesempatan ini saya mendoakan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan teruskan perjuangan amar ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar Ya ma'ruf. Allah ya Rabbi. Amar ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf. Terima kasih semua. Iya bang, mari kita semua teman-temanku, supaya agama wujud dalam diri kita, maka butuh pengorbanan. Kata para ulama seperti itu. Agama ini akan wujud apabila ada pengorbanan. Apa yang harus kita korbankan? Mulai sekarang tekadkan dalam diri kita, korbankan harta diri dan waktu kita untuk perjuangan ini. Insyaallah. Sebagaimana para sahabat, kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah mengorbankan seluruhnya, seluruh harta dan untuk jalan Allah. Sehingga Rasulullah bertanya pada waktu itu, wahai Abu Bakar, apa yang telah engkau tinggalkan? Apa yang engkau tinggalkan di rumahmu? Maka apa kata beliau? Jawabannya, dengan iman yang yakin, dengan iman yang mantap, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah menilai, Allah akan membuat agama kuat dalam diri kita apabila ada pengorbanan. Sebagaimana kita membeli sepeda motor, kalau memang sepeda motor itu dihadiahkan oleh orang tua kita, kita akan biasa saja. Sebagaimana sekarang kita Islam ini, kita sekarang ini Islamnya Islam KTP, Islam turunan. Tetapi mari kita berkorban, kita rasakan sedikit banyaknya sebagaimana perjuangan Rasulullah, maka akan semakin kuat iman dalam diri kita, akan semakin kuat agama dalam diri kita. Sekarang kita sudah rasakan bagaimana perkara pahitnya menyampaikan perkara yang hak ini, perkara Islam ini kepada orang-orang kafir. Ini belum seberapa saudaraku. Sebagaimana Rasulullah saat berdakwah ke Taif, beliau berdakwah ke Taif itu dengan harapan mereka menerima agama Allah ini. Tetapi apa yang beliau dapatkan? Dilempar, dihina, dicaci maki, sampai berdarah-darah itu badan beliau itu. Sampai-sampai Allah langsung utus 2 malaikat kepada Rasulullah. Silahkan berdoa ya Rasulullah, apapun doamu akan Allah kabulkan. Itu ada antara 2 gunung di situ. Seandainya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk dihancurkan, maka gampang sekali. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Jadi intinya apa? Kita selalu berharap sebagaimana Rasulullah. Kalau memang mereka tidak menerima agama ini, orang yang kita dakwahi, semoga anak cucu keturunannya itu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Amin. Dan sekarang sudah terbukti saudaraku. Insyaallah. Ya, bahkan dari kumal-kumal yang seperti ini kemudian kita menemukannya. Saya ini dalam berapologet bukan seperti guru-guruku yang lainnya. Saya masih baru soalnya. Dalam sekitar 4 tahunan gitu. Selebihnya di TikTok ini baru 5 bulan. Namun apa yang saya jalani, pengalaman pribadi saya, alhamdulillah karena TikTok ini mudah diakses dan semua orang boleh menyimak langsung, bukan seperti Zoom yang menggunakan link dan sebagainya. Alhamdulillah karena justru seperti ini kemudian kita menemukan saudara-saudara yang ternyata lebih akrab daripada adik kita sendiri. Bahkan saya menganggap teman-teman, ketika saya sudah berani bergurau Sunda itu berarti saya menganggap kamu lebih daripada adik saya. Dan saya menganggap walaupun kita berjauhan begini, kita tetap dalam satu iktitaf, tetap dalam satu makna tujuan yang tidak lain adalah menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan mereka berpikir. Dan saya peringatkan diri saya sendiri, bila mana ada teman-teman kita yang sudah bernarasi yang melampaui batas, maka ingat tujuan kita bukan untuk dia yang di hadapan kita, tetapi mereka yang di bawah, yang mungkin selama ini mereka masih buta tentang apa yang diajarkan, yang sesungguhnya dan sebenarnya tertulisnya seperti apa. Jadi sebab itulah insya Allah mudah-mudahan saya perbekalkan diri saya yang minim ilmu tentang Al-Quran ini, untuk setidaknya mengasih tahu mereka referensi ajaran daripada gospel itu, yang mana memang Bible itulah menjadi musuh mereka.
Dan itulah yang menjadi kekuatan saya, keyakinan saya, sehingga mereka tidak boleh lagi menghukum Al-Hidayah seperti dulu. Katanya ini mualaf odong-odong, mualaf palsu, mualaf pendusta. Sementara kalau kita dalam Islam yang punya konsep Tuhan, demi Allah dan para Rasulnya, kalau memang saya bukan pernah Kristen, maka saya akan diazab oleh Allah 7 keturunan. Tetapi kalau memang ternyata saya adalah bekas seorang Kristen yang ternyata mendalami Bible untuk masuk Islam, maka semoga Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada mereka. Amin. Ya Allah, amin. Teruskan, Dek. Jadi terima kasih semuanya ya atas supportnya. Masya Allah, Anda semuanya orang-orang luar biasa. Alhamdulillah, inilah berkat kebenaran Islam mempertemukan kita di kumal-kumal seperti ini. Dan justru karena seperti ini kita boleh bertukar-tukar pandangan atau pendapat, dan bahkan kalau punya waktu kesempatan, insya Allah mudah-mudahan kalau ada punya rezeki saya akan ke Indonesia, insya Allah pasti ya. Suatu hari nanti saya akan ke Indonesia untuk jalan-jalan dan saya akan kabari. Nanti Oke, ajak silakan para mualim. Nanti ajak abang Insya Allah bang, insya Allah. Ya, Silakan para mualim lanjut. ya perjuangan itu memang berat kawan ya. Seperti saya yang dulu rasakan itu, Masya Allah. Bukan hanya kekerasan fisik, batin juga saya dapat. Saya dibuang, dihina, dibenturkan ke tembok, dikurung lebih dari 10 jam dalam satu ruangan, tidak diberikan apa-apa. Allah. Saya cuma bermunajat, ya Allah, kalau kau memang ini Tuhan yang kuyakini saat ini, selamatkanlah saya, ya Allah. Tapi apa katamu, saya tidak akan meninggalkanmu ketika kau ingin membela agama saya. Apa yang saya sampai diancam golok, mau dibunuh sama paman saya ya. Tapi Allah itu, ya saya yakin, dan saya yakinnya hingga saat ini Allah itu membela. Apa kata Allah? Kamu tidak semudah itu untuk mengenal saya. Saya harus mengetes kamu dulu. Apakah kamu betul yakin nih mendekat sama aku? Saya beri kamu ujian yang sangat berat. Ya betul. Itu pertama, Allah memiskinkan kita ya. Memiskinkan bagaimana kita dibuang dari keluarga awalnya. Itu hal yang sangat umum untuk para mualaf ya. Ya, Iya bang, betul. iya, betul. Dimiskinkan kami ya dengan hal ekonomi ya, oke lah, mungkin ya itu salah satunya. Kasih sayang terlalu, ibaratnya kita ini kayak orang yang zaman yang diceritakan Adam dilempar ke dunia itu, mungkin kita semua hal-hal memulai dengan berusaha, bukan lagi yang sudah siap di depan mata untuk kita berbangga-bangga untuk kebutuhan kita. Tapi ya Allah, itu pun saya rasakan kawan. Oke Bang Logika minta pencerahan ya, metode kita merangkul semua kita dari Islam, motivasi kita kepada saudara kita Kristen itu biar kita terima Bang, biar kita tidak ada bertujuan intimidasi atau gimana Bang? Tidak ada. Kami di sini sampai jam malam, subuh saya pagi bawa kereta, bawa mobil itu nggak ada bilang saya tidak dapat apa-apa. Kadang saya ditegur sama atasan saya kenapa sering terlambat. Sebenarnya saya ada berjuang juga bos, karena saya juga ingin menyelamatkan orang, tapi Allah, itu aja saya bukan. Kalau kamu sering gini, sering ngantuk, bawa mobil, bawa kereta ya, kalau orang Malaysia bilang kamu bisa bahaya. Tapi saya yakin ya Allah. Iya juga kalau buat Bang Hidayah, aktivitas kesehatan dijaga juga Bang Heriadi, semua para pejuang-pejuang. Iya. Itu jagalah kesehatan itu. Bukan kami ingin mau bermegah di sini, bukan mendapat uang, dapat koin, bukan tujuan kami ya. Cuma betul yang kayak Bang Al Hidayah bilang,
Karena kami ini dulu juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan kami tidak ingin ada orang yang mengalami hal-hal seperti kami dulu. Tidak ada lagi. Saya kalau bicara tentang kemiskinan, sahabatku semuanya, karena kami memang orang miskin kami. Saya kalau Bang Ser ini tahu kalau Sabah itu seperti apa, apalagi kalau di era awal 2000. Karena kami memang tinggal di hutan. Benar. Berjalan kaki 3 kilo ke sekolah. 3 kilometer kalau di sini. Dengan berkaki ayam tanpa beralaskan apa-apa. Saya itu. Demi Allah. Dulu uang apa? Karena saya itu dalam 1 tahun beruntung sekali itu saya kalau pernah memegang uang, kalau sekarang itu namanya 1 ringgit. Tandanya miskinnya saya itu. Tapi yang paling saya syukuri adalah Allah tidak memiskinkan otak saya dan iman saya. Allah. Iya. Bahkan saya yang darjah 6, alhamdulillah bukan saya bergagah, tapi S2, S3 pernah saya hadapi di Zoom. Jadi inilah berkat bukti kebenaran Islam. Saya mau bilang kepada teman-teman di sini, Islam kalau memang mengikut alurnya akidah yang benar, jangan kita menganggap mereka tinggi setinggi langit, karena di mata Allah kita semuanya sama telanjang. Betul. Masya Allah. Jadi mereka itu setinggi apapun mereka, ketika iman mereka masih tetap salah, maka kitalah yang menjadi atasan mereka, mengasih tahu sebenarnya kitalah cigu mereka, kitalah ayah mereka, mengasih tahu kebenaran. Dan yang paling saya sedihkan adalah ketika dulu kalau awal-awal saya masuk Islam, yang paling saya tidak terima kalau saudara saya tidak masuk Islam. Tapi alhamdulillah, walaupun kami dalam satu kampung pada waktu itu, demi Allah dan para Rasul, hanya satu rumah saya yang satu-satunya orang Islam mengislamkan adik-adik dan ibu saya, itu saya sudah cukup bangga. Masya Allah. Kalau saya bapak saya yang keras itu, yang ingin membunuh saya, mensiksa saya dulu itu, bila dia mualaf sebelum berpulang ke rahmatullah. Assalamualaikum Bang Ojendaku. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya, lanjut kawan-kawanku. Ya, luar biasa ya teman-temannya perjuangannya. Begitu. Dan ingatlah, sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita, baik seluruhnya itu adalah ujian. Nah, termasuk kesusahan, bahkan kesenangan yang kita miliki itu adalah ujian gitu. Jadi kita jangan lupa. Tapi mari kita kuatkan keyakinan kita bahwasanya seandainya ya Allah seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia ingin memberikan mudarat kepada seorang hamba, kalau tidak engkau ridhoi, maka itu pun tidak akan pernah terjadi. Begitu juga sebaliknya temanku, seandainya seluruh golongan dari jin dan manusia ingin memberikan manfaat kepada seorang hamba, tapi kalau tidak kata Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi mutlak gitu. Yakinlah dengan apa yang kita buat ini, dengan usaha yang kita jalankan sekarang. Usaha apa? Usaha untuk tetap menyebarkan agama ini. Karena apa? Yang hak sekarang ini ada di kita, maka kewajiban kita. Saya selalu memberikan narasi kepada teman-teman. Tidak akan mungkin Orde Lama akan mengoreksi Orde Baru, sementara Orde Baru itu tidak ada. Tetapi sudah selayaknya Orde Baru mengoreksi Orde Lama. Karena apa? Orde Lama itu sudah ada. Karena apa? Apabila ada penyimpangan dari syariat, ya, maka sudah sewajibnya kita Islam yang munculnya di abad ke-7 yang kata orang ini harus mengembalikan kembali keyakinan mereka kepada jalan lurus. Contoh kecilnya, Al-Quran selalu memberikan bantahan di mana mereka mengatakan tentang konsep Trinitas, Tuhan itu Allah Bapa, Roh Kudus, ya kan, dan Yesus Kristus. Maka Allah katakan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa. Mereka mengatakan Tuhan itu punya anak, maka disanggah lagi dengan Quran surah Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulada. Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Nah, inilah yang maksudnya itu adalah hak kebenaran itu yang harus kita sampaikan. Memang mereka katakan kenapa kita ini seolah-olah ikut campur terus masalah ini. Ini bukan masalah tentang ikut campur.
Tetapi Allah suruh kita untuk mempelajari Al-Quran ini untuk menyampaikannya kepada mereka. Gini loh, Tuhan itu tidak beranak. Ini Allah sampaikan di ayat ini dan ini seterusnya. Makanya kita ajak mereka diskusi dengan apa? Dengan baik gitu, dengan hikmah. Ya, satu lagi teman-teman ya, untuk motivasi. Saya berharap gitulah, saya akan kasih analogi ya. Inilah motivasi saya juga gitu. Coba teman-temanku, kita bayangkan ada suatu kampung yang dimana seluruhnya ahli ibadah, tanpa terkecuali seluruhnya ahli ibadah gitu. Ahli ibadah, ahli ilmu, tapi mereka tidak ada buat bergerak dakwah, tidak ada berjuang untuk mengembangkan agama ini. Maka dengan berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun sampai 100 tahun, maka satu persatu dari kalangan mereka akan mati dan akan meninggalkan generasi yang tidak mengenal agama. Kenapa? Karena mereka tidak dakwahkan ini agama. Tetapi sebaliknya, seandainya ada satu kampung seluruhnya ahli maksiat, tetapi ada di dalamnya satu orang ahli ibadah dan ahli dakwah, sebagaimana Rasulullah, Allah turunkan di tengah-tengah kaum yang sangat jahiliyah, maka dengan ada pergerakan dakwah yang dibuat Rasulullah, maka satu persatu orang akan masuk memeluk Islam, dan yang masuk tadi juga buat kerja yang sama, maka tidak menutup kemungkinan ya dengan berjalannya waktu seluruh kampung tadi akan menjadi ahli ibadah dan ahli dakwah. Maka ini kita bukan nabi, tetapi kita memegang tugas nabi. Inilah teman-temanku semuanya, tetaplah berdakwah, berdakwah, berdakwah. Apapun profesi kamu, maka wajib atas kamu berdakwah. Seperti itu. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kuncinya dakwah teman-temanku, nggak ada kunci yang lain. Memang dakwah inilah. Karena sejahiliah apapun keadaan sekarang, sehancur apapun, tidak akan pernah lagi yang namanya Allah turunkan nabi dan rasul. Nggak pernah, nggak akan bakalan lagi. Maka ambil bagianlah di dakwah ini, karena orang yang berdakwah nggak pernah rugi dia. Orang yang diajak mau atau tidak mau mengikuti ajakan dia, dia akan tetap mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Itu mutlak, itu seperti itu. Ya. Jadi Bang Hidayah, buat kami semua dan juga saudara dan di bawah baik saudara, kita ini Islam sebenarnya apa sih Bang buat agama sebelah Bang, supaya kami berdakwah ini sebenarnya sayang kepada kami, tidak ada, kita bukan pembenci, pemusuh Bang, kepada beri gitu Bang, untuk biar dari sumbernya langsung lah Bang Hidayah, biar terbuka hati semua Bang. Oh baik. Jadi memang begitu ya, di mana-mana tempat atau dan mau dakwanya terbuka, tertutup, ataupun melalui media sosial seperti ini, sama sekali tidak pernah terbesit di hati saya itu untuk menumbangkan, apalagi kalau beribu orangnya. Menumbangkan satu orang itu susah, apalagi kalau memang terniat untuk menjatuhkan. Ya, jadi kita ini kan intinya dalam penyebaran dakwah, karena kita dalam syiar, yang mana bila menyampaikan kata Allah, buatlah dengan cara, lakukan dengan cara berhemah atau yang terbaik, seperti di surah Al-Anbiya ayat 5 itu, atau surah Al-Maidah ayat 8. Jadi inilah cara kita untuk mengasih tahu referensi. Kalau mau mereka beriman silakan, namun kalau untuk memusuhi tidak. Karena kita ini bangkit, setidak-tidaknya hanya kasih tahu Islam referensinya begini, pengajarannya seperti ini. Dan ternyata alhamdulillah, oleh karena kebenaran Islam itu terungkap di ajaran para nabi terdahulu, walaupun itu sedikit hikmahnya atau narasinya, tetapi boleh kita kasih definisikan, boleh kita kasih perantarakan, boleh kita kasih samakan, atau setidak-tidaknya kita kasih tahu langsung seperti tekstual ayat per ayat, supaya kira-kira mereka yang selama ini yang saya bilang, yang tidak tahu apa-apa, yang buta atau yang taunya menghujat saja, tidak ada ilmu langsung, itu akan tahu. Walaupun ini bukan bertujuan untuk digurui atau menggurui, bukan. Tapi setidak-tidaknya kalau memang narasi saya itu tidak cukup, insya Allah dari Bang Zuma, dari Bang Handi, dari Bang Falin, dari si Umar mungkin, atau dari si Kores, atau si Moto, Bang Ustadz Alif atau Ustadz Ali, dan teman-teman di sini logika seperti si Blokil Permanen atau si Unirifa atau si Michan, mereka yang mencukupkan, dan insya Allah ilmu Islam itu akan cukup.
Maka saya berpikir-pikir gini teman-teman ya. Andai saja Allah mentakdirkan kami-kami ini dipersatukan di satu room berhadapan sama Oten-Oten, kira-kira apa yang terjadi? Memang betul. Sedangkan kita ini yang satu-satunya gini aja, mereka sudah tidak, ya betul, Ustadz Sugi juga, ini juga guru saya ini Ustadz Sugi, termasuk Ustadz Tata. Sedangkan kita ini yang 1-2 orang saja yang naik di kumal mereka pun jelas-jelas mereka itu menganggap kita sebagai musuh. Iya bang, betul. Bagaimana kita mengetahui menganggap musuh dengan diskusi? Sesuatu narasi yang terkeluar bila ada anggapan mereka sebagai musuh, maka dipertanyakanlah kita hal-hal yang bukan dalam ranah keimanan, tetapi itu dipertanyakan supaya menjatuhkan. Coba, kalau kita orang Islam yang bertanya, apakah ada narasi kita yang menjadi framing atau hujatan ataupun merendahkan? Tidak. Saya buktikan di sini. Ketika ditanya Tuhanmu manusia, Yesus manusia. Ketika ditanya Tuhanmu makan ikan goreng, Yesus makan ikan goreng. Ketika Tuhanmu maha lemah ditinju, ketika Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa, Yohanes 5:30, semua ada ayatnya. Apakah ini menjatuhkan? Tidak, tetapi kita mengasih tahu. Ternyata ada teman-teman yang di bawah itu yang tidak pernah membaca. Oh, rupanya begini ya. Kenapa di gereja saya dulu, seperti saya dulu tidak pernah diajarkan yang begini. Buka di halaman ini, Matius ini, Markus ini, Lukas ini saja dibuka. Sementara kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita bakal terhenti di Hosea dan di Yeskiel. Itu pasti teman-teman sudah tahu. Di situ apa narasinya. Ya kan? Jadi kalau kita menyampaikan bukan artinya untuk kita menjatuhkan. Karena yang menjatuhkan credibility atau pengetahuan atau keilmuan seseorang ketika dia sudah jujur. Maka saya bilang, kami ini saya pribadi, Al-Hidayah ini mudah dipatahkan. Asal tetap berpegang teguh dengan apa yang tekstual tertulis untuk diukur. Karena memang mungkin kalau memang orang jujur menggunakan data, karena Al-Hidayah kurang pengetahuan tentang data. Mungkin di situ saya kalah. Tetapi kalau hanya framing, asumsi dan menghujat, maka disitulah Al-Hidayah akan menjabarkan tentang apa yang sebenarnya terjawab di Bible sendiri, bukan di Al-Quran. Karena Al-Quran itu teman-teman 30 juzuk, 114 surah, itu tidak akan mereka beriman. Karena memang mereka yang di sana itu, apalagi yang di kumal-kumal yang sudah kita tahu oknum-oknum ini, mereka itu sudah yang sudah Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 18. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Di Roma 11 nomor 8, Matius 13:13. Jadi kita ini apa kuasa kita? Tidak ada. Yang kuasa itu hanya Allah yang memberi petunjuk, membuka hidayah dan memberi mereka kembali kepada fitrah. Inti dari kami di sini, saya pribadi mewakili Apologet Muslim, kami tidak pernah memusuhi teman-teman Kristen, melainkan kami sampaikan apa yang benar. Mudah-mudahan kamu dapat pengertian. Terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya pun juga berterima kasih. Saya termotivasi juga ingin berjuang walaupun dengan kebodohan saya. Cuma saya terus akan belajar terus Bang Hidayah. Doakan terus saya juga. InsyaAllah Bang. Amin. InsyaAllah. Teruskan dek. So akhir kalam abang ucapkan jutaan tahniah kepada kalian semua. Iya bang. Allah Ta'ala sentiasa memberi petunjuk, memberi jalan dan memberi kesenangan dan kemenangan kepada kalian semua, bukan bertujuan untuk menghujat agama lain, tetapi sekurang-kurangnya untuk menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Siap. InsyaAllah. Amin. Itu tabarakallah.